Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mem Mida di pembelajaran matematika. Nah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah masuk di semester genap. Semoga kalian tidak bosan ya belajar dari rumah. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Jadi, tonton terus ya video ini sampai selesai supaya kalian bisa mengerti apa sih itu perbandingan. Nah, di sini sebuah maket atau miniatur sebuah gedung 3 dimensi seperti ditunjukkan pada gambar di samping merupakan replika dari gedung sebenarnya, di mana ukuran pada maket diperkecil atau diperbesar dengan perbandingan yang sama. Sebuah maket atau miniatur gedung dengan gedung sebenarnya merupakan contoh dua benda yang memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang berbeda, tetapi sebanding. Oleh karena itu, ukuran-ukuran setiap bagian yang bersesuaian pada gedung dan maket memiliki perbandingan yang sama, yang dalam matematika disebut dengan perbandingan senilai. Sekarang kita masuk pada gambar berskala. Nah, di sini ada gambar 5.1. Nah, peta di samping tertulis skala 1:5.600.000. Artinya, tiap 1 cm pada peta mewakili 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Dengan demikian, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi skala 1:n artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili n cm jarak sebenarnya. Jadi skala itu sama dengan jarak pada peta gambar per jarak sebenarnya. Sekarang kita masuk pada contoh. Yang pertama, jarak antara Bogor dan Cirebon adalah 4 cm. Tentukan jarak antara Bogor dan Cirebon yang sebenarnya. Kita coba selesaikan. Nah, di sini diketahui skala peta itu adalah 1:5.600.000. Jarak pada peta sama dengan 4 cm. Jarak sebenarnya sama dengan 4 cm dikali 5.600.000 sama dengan 22.400.000 cm. Nah, karena kita ingin mengetahui jarak sebenarnya, maka cm ini diubah menjadi kilometer. 1 cm itu sama dengan 100.000 kilometer. Jadi 22.400.000 cm itu sama dengan 224 kilometer. Jadi jarak Bogor ke Cirebon yang sebenarnya adalah 224 kilometer. Nah, contoh kedua. Dua kota berjarak 120 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan skala 1:800.000, tentukan jarak kota tersebut pada peta. Jawab. Diketahui skalanya adalah 1:800.000. Jarak kedua kota yang sebenarnya itu sama dengan 120 km. Nah, 120 km ini kita ubah dulu menjadi cm. Hasilnya adalah 12 juta cm. Jarak kedua kota pada peta sama dengan 1 per
800.000 dikali dengan 12 juta cm itu sama dengan 15 cm. Jadi jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 15 cm. Selanjutnya, jika sebuah lahan digambar dengan skala 1:k sehingga ukuran gambar menjadi panjang kali lebar, maka luas lahan sebenarnya dapat diperoleh dengan cara berikut. Luas lahan sebenarnya sama dengan dalam kurung P kali K dikali dalam kurung L dikali K. Di sini K adalah skala gambar atau peta. Jadi, itu bisa sama dengan panjang kali lebar dikali K dikali K sama dengan L dikali K pangkat 2. L di sini artinya luas lahan pada gambar. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika skala pada gambar atau peta adalah 1:k, maka luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar dikali K pangkat 2. Nah, kita masuk pada contohnya supaya lebih paham. Desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1:250. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 30 cm kali 20 cm, tentukan luas taman sebenarnya. Jawab. Luas taman sebenarnya sama dengan luas taman pada gambar dikali skala pangkat 2. Ini sesuai dengan rumus ya. Jadi sekarang masukkan angkanya. Luas taman pada gambar 30 cm dikali 20 cm dikali skalanya 250 pangkat 2 sama dengan 30 dikali 20 adalah 600 cm pangkat 2 dikali 62.500 sama dengan 37.500.000 cm bujur sangkar. Atau jika di dalam meter bujur sangkar itu sama dengan 3.750 meter bujur sangkar. Ini dibagi 10.000 untuk mendapatkan meter bujur sangkar. Jadi luas taman tersebut sebenarnya adalah 3.750 meter bujur sangkar. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana sih mengenal perbandingan. Nah, untuk membuat roti yang enak diperlukan bahan-bahan yang baik dengan takaran yang pas. Misalnya untuk membuat 8 roti diperlukan terigu sebanyak 1 kg. Dengan kata lain, perbandingan antara banyak terigu dan roti adalah 1:8. Selain terigu, untuk membuat roti diperlukan gula. Untuk setiap 1 kg terigu diperlukan 14 kg gula. Artinya jika gula yang digunakan 1 kg 4 kali lipat, maka terigu yang dipakai sebanyak 4 kg atau 4 kali lipat. Sehingga roti yang dihasilkan sebanyak 4 dikali 8 sama dengan 32 atau 4 kali lipat juga. Jadi perbandingan banyak terigu atau gula dan roti yang dihasilkan adalah 4:1 banding 32. Berarti 4 terigu 1 kg
gula, 32 roti. Nah, sekarang di sini ada gambar dua mobil. Gambar di atas menunjukkan dua mobil dengan kapasitas mesin dan tenaga atau daya gerak yang berbeda. Spesifikasi kedua mobil tersebut ditunjukkan pada tabel berikut. Mobil pertama, banyak rodanya itu 4, sedangkan mobil kedua, banyak rodanya 6. Kapasitas mesin mobil pertama itu 1800 cc. Kapasitas mesin mobil kedua itu 5400 cc. Tenaga mesin untuk mobil pertama itu 180 tenaga kuda. Tenaga mesin untuk mobil kedua adalah 540 tenaga kuda. Jadi ya perbandingan yang pertama, perbandingan banyak rodanya itu 4:6. Atau jika disederhanakan menjadi 2:3. Yang kedua, perbandingan kapasitas mesin itu 1800 banding 5400. Atau jika disederhanakan menjadi 1:3. Perbandingan yang ketiga adalah perbandingan tenaga mesin, sama dengan 180 dibanding 540. Atau jika disederhanakan menjadi 1:3. Perbandingan kedua dan ketiga memperoleh hasil yang sama, yaitu 1:3. Perbandingan seperti inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Nah, sekarang kita menyatakan dan menyelesaikan perbandingan. Yang pertama, kita menyatakan perbandingan terlebih dahulu. Perbandingan antara A dan B dengan B tidak sama 0 adalah A banding B atau A per B dibaca A berbanding B. Kita masuk pada contohnya yang pertama. Sederhanakan perbandingan berikut. A 45 banding 120. Jawab. A 45 berbanding 120 sama dengan 3:8. Masing-masing dibagi 15, yaitu FPB dari 45 dan 120. Nah, untuk bagian B, 16 1/2 dibanding 9. Itu adalah 16/2 banding 9 sama dengan 33/2 banding 1/9 sama dengan 33/2 kali 1/9. Pembilang dan penyebut dibagi 3 sama dengan 11/6 atau 11:6. Untuk bagian C, 27 cm banding 1,8 meter. Jadi jawabannya yaitu 27 cm dibagi 1,8 meter. 1,8 meter ini kita jadikan dulu cm. Jadi hasilnya adalah 27 cm banding 180 cm itu sama dengan 27 banding 180 masing-masing dibagi 9, yaitu FPB dari 27 dan 180. Karena telah masing-masing dibagi 9, hasilnya adalah 3:20. Contoh yang kedua, sederhanakan perbandingan berikut. A. 1,9 liter dibagi 2 galon.
Di sini 1 galon itu sama dengan 38 liter. Untuk bagian B, Rp7.500 per ons berbanding dengan Rp60.000 per kilogram. Jawab A. 1,9 liter dibanding dengan 2 galon itu sama dengan 1/9 liter berbanding 2 dikali 3,8 liter sama dengan 1,9 liter dibanding 7,6 liter sama dengan 1/4. Bagian B, Rp7.500 per ons berbanding Rp60.000 per kilogram. 7.500 dikali 10 per kilogram dibanding Rp60.000 per kilogram dijadikan harga per kilogram. Jadi onsnya ini diubah menjadi kilogram. Jadi 75.000 berbanding 60.000 itu sama dengan 5/4. Contoh yang ketiga, jika A dibanding B itu sama dengan 3/8 dan B berbanding C itu sama dengan 6/7, maka tentukan perbandingan A berbanding B berbanding C. Jawab. A berbanding B berbanding C itu 3/8. Karena 9 berbanding 27. Perbandingan B disamakan menjadi 24 karena KPK dari 8 dan 6. 6 berbanding 7 itu sama halnya 24 berbanding 28. Jadi A banding B banding C itu sama dengan 9 berbanding 24 berbanding 28. Nah, sekarang kita masuk pada menyelesaikan perbandingan. Perbandingan dapat disederhanakan dengan menyamakan satuan dan membagi besarannya dengan KPK dari besaran tersebut. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat permen berwarna putih, kuning, dan merah. Sebanyak 30% permen berwarna putih. Perbandingan banyak permen dan merah adalah 5/9. Tentukan perbandingan banyak permen putih, kuning, dan merah. Nah, di sini diketahui bahwa banyak permen putih itu sama dengan 30%. Persentase banyak permen kuning dan merah itu sama dengan 100% dikurang 30%. Jadi sama dengan 70%. Persentase banyak permen kuning itu sama dengan 5 ditambah 9 sama dengan 70% sama dengan 25%. Persentase banyak permen merah itu sama dengan 9/5 ditambah 9 dikali 70% itu sama dengan 45%. Jadi perbandingan permen putih, kuning, dan merah itu sama dengan 30% banding 25% berbanding 45%. Atau jika disederhanakan dengan dibagi 5, maka hasilnya adalah 6 berbanding 5 berbanding 9. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Pada tahun ini perbandingan umur ayah dan adik adalah 9/2. 3 tahun yang akan datang, umur ayah 39 tahun. Tentukan umur mereka masing-masing
pada tahun ini? Jawab. Misalkan umur ayah sekarang adalah 9X dan umur adik adalah 2X. 3 tahun yang akan datang umur ayah 39 tahun. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Jadi 9X ditambah 3 sama dengan 39. 9X sama dengan 39 dikurang 3. 9X sama dengan 39 dikurang 3 itu adalah 36. Jadi X sama dengan 36 dibagi 9, hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita mencari umur ayah. Jadi umur ayah adalah 9X. X-nya tadi sudah diketahui adalah 4. Jadi 9 dikali 4 itu sama dengan 36 tahun. Jadi umur ayah adalah 36 tahun. Untuk umur adik, 2X sama dengan 2 dikali X-nya itu adalah 4, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi umur adik adalah 8 tahun. Nah, sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang menjelaskan dan paparkan kalian pahami. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.